not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. و پرهیز از توجه به شایعات و اخبار نادرستی که در جنگ روانی دشمن ایجاد خواهد شد. Tetapi apa yang dilakukan Israel itu telah melanggar konvensi PBB, melanggar hukum internasional. Iran dan Israel terus bersitegang lewat perang yang sudah berkecamuk dalam seminggu terakhir. Kedua negara saling berbalas serangan lewat senjata-senjata mutakhir mereka. Ketegangan diawali ketika Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada Jumat dini hari 13 Juni 2025. Serangan udara besar-besaran ke sejumlah lokasi strategis seperti kilang minyak pusat kota Teheran, fasilitas nuklir di Natanz dan Isfahan. Operasi ini dinamai Operation Rising Lion. Tak hanya menghancurkan sejumlah bangunan, serangan rudal dan misil Israel juga menewaskan Panglima Islamic Revolutionary Guards Corps atau IRGC Hossein Salami, Kepala Staf IRGC Maijen Mohammad Bagheri, dan sejumlah ilmuwan nuklir Iran. Tak tinggal diam, beberapa jam kemudian Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal balistik ke puluhan target, pusat militer dan pangkalan udara di Israel dalam sebuah operasi yang disebut True Promise 3. Hingga Sabtu 21 Juni 2025 di Iran, lebih dari 430 orang tewas dan 3.500 lainnya terluka. Sementara 25 warga sipil Israel tewas dan 2.500 lainnya terluka. Meski perseteruan kedua negara memanas dalam sepekan terakhir, namun siapa sangka kalau Iran dan Israel pernah menjadi sahabat karib. Iran menjadi salah satu negara Islam pertama yang mengakui kedaulatan Israel pada 1950 secara de facto. Tetapi semua berubah sejak revolusi Islam di Iran tahun 1979. Elit Iran menganggap Israel sebagai penjajah karena terbukti menindas bangsa Palestina. Dari sinilah hubungan Israel dengan Iran dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, memanas hingga sekarang. Lalu apa sih yang bikin hubungan keduanya memanas dalam sepekan terakhir? Serangan Israel terhadap Iran pada 13 Juni 2025 terjadi setelah International Atomic Energy Agency menyatakan Iran melanggar perjanjian non-proliferasi dan buntunya negosiasi nuklir antara Amerika Serikat dan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim serangan ini bertujuan untuk menghancurkan kemampuan nuklir milik Iran, termasuk nuklir Fordow yang berada jauh di dalam gunung. Jika tidak dihentikan, Iran dinilai dapat memproduksi senjata nuklir dalam waktu sangat singkat. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger. Namun, Iran langsung membantah lewat Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang bilang bahwa Iran tidak berniat mengembangkan senjata nuklir, meski tetap mempertahankan hak atas energi dan riset nuklir. در اینجا از ملت شریف و غیور ایران میخواهم با حفظ وحدت و یکپارچگی و همدلی خود و پرهیز از توجه به شایعات و اخبار نادرستی که در جنگ روانی دشمن ایجاد خواهد شد و همراهی و اعتماد به مسئولان زمینه عبور هرچه قدرتمندانه تر از این شرایط را برای کشور فراهم سازند. Konflik kedua negara yang memanas beberapa waktu belakangan tidak ujuk-ujuk terjadi begitu saja. Pada tahun 2015,
Lewat the Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPA, Iran bersama negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok, serta Jerman yang akhirnya disebut P5+1, bersepakat agar mencegah pengembangan senjata nuklir Iran lewat uraniumnya. Iran juga setuju untuk membongkar sebagian besar program nuklirnya dan membuka fasilitasnya untuk inspeksi internasional yang lebih luas, dengan imbalan keringanan sanksi senilai miliaran dolar. Intinya, Iran tidak diperbolehkan memproduksi senjata nuklir. Iran juga oleh P5+1 harus mengurangi pengayaan uraniumnya sampai 3,67% hanya untuk kebutuhan sipil. Dengan begitu imbalannya, Iran dibebaskan dari keleluasaannya mengekspor minyaknya dan gasnya ke luar negeri. Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian ini, mengklaim bahwa perjanjian tersebut tidak cukup untuk membatasi program misil Iran, such as Hezbollah, Hamas, the Taliban, and Al-Qaeda. Amerika Serikat dan Israel berpandangan kebebasan Iran mengekspor energinya ke pasar global itu membuatnya lebih leluasa membantu proksi-proksinya di Timur Tengah, yakni Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, maupun di Yaman. Di 2019, Iran melanggar kesepakatan JCPA. Mereka mulai memperkaya uranium ke konsentrasi yang lebih tinggi, meskipun masih jauh dari kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Sebenarnya penyelesaian nuklir Iran ini tengah berlangsung. Sudah 5 putaran dilakukan perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Oman dan Roma. Namun dalam proses perundingan antara Iran dan Amerika Serikat, Israel menyabotase dengan cara menyerang Iran. Nah, disayangkan lepas dari Anda mau suka Iran atau tidak, tetapi apa yang dilakukan Israel itu telah melanggar konvensi PBB, melanggar hukum internasional. Sebuah negara menyerang negara lain dengan melanggar kedaulatan, melanggar batas teritorinya itu. Nah, disayangkan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak mengutuk tindakan Israel ini. Pada bulan Maret lalu, Kepala Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, itu bicara di Kongres Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa Iran akan membangun nuklir. Nah, si ketua atau direktur Badan Pengawas Nuklir PBB, yaitu Rafael Grassi, juga menyatakan bahwa meskipun Iran mengurangi kerjasamanya dengan lembaga yang dia pimpin, tapi tidak ada indikasi Iran akan membangun senjata nuklir. Nah, inilah yang menjadi perselisihan antara Israel dengan badan-badan PBB ini. Di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel, Iran berencana menarik diri dari perjanjian pelucutan dan penyebaran senjata nuklir atau Nuclear Non-Proliferation Treaty. Perjanjian internasional yang mulai berlaku tahun 1970 ini bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, mempromosikan pelucutan senjata secara global, serta menjamin hak setiap negara untuk mengembangkan dan menggunakan energi nuklir secara damai. Iran merasa perjanjian NPT tidak adil. Pasalnya, regulasi yang sama tidak dipakai untuk mengekang pengembangan teknologi nuklir Israel tanpa pengawasan internasional. Sepekan usai Israel melancarkan serangan udara ke Iran, militer Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir di Iran. Aksi ini sebagai bentuk dukungan Amerika terhadap Israel, merespon serangan yang dilakukan Amerika terhadap Iran 22 Juni 2025 dini hari
Islamic Revolutionary Guard Corps menyatakan perang dan akan melakukan serangan balasan ke Amerika Serikat dalam waktu dekat. Lantas, dari konflik antara Iran dan Israel, apakah berpengaruh bagi Indonesia yang jarak dengan kedua negara ini lebih dari 7.000 km? Gak cuma buat Indonesia, perang antara Israel dan Iran bisa berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Bagaimana tidak, aksi saling serang yang dilakukan kedua negara menyerang sejumlah fasilitas penting, salah satunya fasilitas minyak dan gas milik Iran. Seperti diketahui, Iran adalah negara produsen minyak mentah terbesar keempat di OPEC. Iran juga menyandang status sebagai produsen gas alam ketiga di dunia pada 2022. Produksi minyak dan gas Iran pada 2023 mencapai 4 juta barel per hari. 2,9 juta barel diantaranya adalah minyak mentah. Akibatnya rantai pasok minyak terganggu dan terpaksa mencari sumber bahan baku alternatif yang lebih mahal. Alhasil terjadi kenaikan biaya bahan baku yang bisa meningkatkan harga jual kepada konsumen. Selain itu, inflasi akibat harga minyak bisa memicu resesi global. Ketika resesi terjadi, ekspor Indonesia ke Timur Tengah, Afrika, dan Eropa bisa terganggu, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi bisa turun hingga 4,8%. Kondisi ini juga beresiko melemahkan nilai tukar rupiah hingga menembus 17.000 per dolar Amerika Serikat. Dampak ekonominya ya sudah terasa. Sudah karena kenaikan minyak global sudah naik sampai 9%. Nah, ini sudah cukup lumayan berdampak. Tetapi karena perang kenaikan minyak baru terjadi beberapa hari, dampaknya belum begitu terasa. Nah, tapi kalau perang berkepanjangan dan harga minyak akan tetap tinggi, maka mau nggak mau semua negara termasuk Indonesia ini akan terpukul hebat di bidang ekonominya karena sebagai importir bersih minyak dari Timur Tengah, Indonesia akan terkena getahnya kalau kenaikan minyak ini terjadi terus ketika perang Israel dan Iran ini berkepanjangan. Karena apa? Karena Iran itu berada di pantai timur Teluk Persia. Dan dia juga menguasai Selat Hormuz. Selat Hormuz itu tempat lalu lalang puluhan tanker internasional dari luar masuk keluar Teluk Persia itu untuk mengangkut minyak dari Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Itu harus melalui Selat Hormuz. Melansir dari Tempo.co, Teheran memang sedang mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz karena eskalasi konflik yang kian meningkat. Apabila ini terjadi, maka harga minyak dunia diperkirakan bisa tembus hingga 130 dolar Amerika Serikat per barel. Saat ini, harga minyak dunia 79 dolar Amerika Serikat per barel. Dampak signifikan juga terjadi pada rute penerbangan menuju negara di sekitar wilayah konflik. Tidak sedikit maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan menuju zona konflik di Timur Tengah seperti Dubai, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Yordania. Adapun penerbangan yang biasanya melintasi daerah tersebut terpaksa harus mengambil rute memutar dengan jarak yang lebih jauh sehingga waktu tempuh menjadi lebih lama. Pemerintah Indonesia tak tinggal diam dan sudah memitigasi dampak ekonominya, seperti koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar rupiah. Lalu pemerintah tengah memperkuat diversifikasi energi dan ketahanan pangan untuk meminimalisir tekanan dari lonjakan harga komoditas internasional. Kondisi terkini,
Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan udara Al-Udeid yang merupakan basis pasukan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni 2025. Serangan itu diluncurkan sebagai balasan atas Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran sehari sebelumnya. Pasca serangan di Qatar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata Iran dan Israel. Namun, Iran menjawab cuitan Trump dengan kembali meluncurkan serangan rudal ke Israel pada 24 Juni 2025. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? Perang selalu membawa dampak buruk instan bagi mereka yang terlibat langsung atau mereka yang hanya melihat lewat layar kaca. Perundingan harus segera dituntaskan demi menyelamatkan nyawa jutaan orang. Forcefully reminded us of the gravity of the current situation, and for this we thank